Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kyun berkata, "Adik laki-laki, apakah Anda meninggalkan alam dewa kuno? Walaupun itu hanya sebentar, Sioyan harus mengatakan sesuatu kepada kakak laki-lakinya. Jangan khawatir, saudaraku, saya memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi." Sean pun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya, namun Kyun masih menatapnya dengan cemas. Dia jelas tidak bijaksana jika ingin meninggalkan alam dewa kuno sekarang. "Aku khawatir tidak aman bagimu untuk berjalan sendirian, dan aku lebih suka pergi bersamamu," kata Kyun. Sioyan menjawab, "Tidak perlu kakak laki-laki. Aku mempunyai sesuatu yang bisa menyembunyikan nafasku. Jeti Taiksu tidak dapat menemukanku, maka aku bisa pergi dan bisa kembali." Ketika melihat kegigihan Sioyan tersebut, itu pun membuat Kyun tidak berkata apa-apa lagi. Meski sekarang Sioyan memanggilnya kakak laki-laki, bagaimanapun Kyun pernah menjadi yang mulia, yang berarti itu tuan. Ia tahu tuannya siapa. Setidaknya Sioyan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Lalu mata tegas Sioyan pun jelas telah mengatakan segalanya. Sioyan pun kini segera pindah, kemudian itu berubah menjadi Changhong, dan ada tepukan di pinggang untuk menyembunyikan batu giok, lalu nafasnya pun seakan hilang seketika. Bahkan Kyun dan yang lainnya pun terkejut, dan sama sekali tidak menyadari keberadaan Sioyan. Kemudian saat ini, di kediaman Taiksu, nampak sang ratu sedang ada di sana. "Yang mulia ratu, silakan minum teh." Itu terlihat seperti pemandangan surga, tetapi itu tidak benar, dan itu telah diatur oleh orang-orang di sana. Kini terlihat, Suan King nampak sifatnya lembut dan anggun. Suasananya seperti keluarga terpelajar, dengan gerakan lembut, dan setidaknya tampaknya dia seorang pria sejati. Dia pun bertanya, "Mengapa yang mulia ratu tidak pergi? Apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu telah jatuh cinta padaku?" Ratu menjawab, "Pria seperti kamu harus tahu, saya memang ingin dapat memiliki laki-laki. Namun bukannya kamu saat ini sudah tidak memiliki apapun? Lihatlah, sangat memalukan memiliki kota yang kosong." Sang ratu pun tampak acuh tak acuh, dan dia pun berkata tanpa ampun, "Namun, apa yang dikatakan yang mulia ratu terlalu sewenang-wenang. Dengan kekuatanmu seperti itu, saya menyempatkan meluangkan waktu untuk Anda. Tetapi jika kamu macam-macam, kamu bisa meninggal kapan saja di tanganku. Bukankah itu lebih buruk?" Mendengar itu, Kyo En King juga tidak marah, sebaliknya, dia tersenyum dengan sudut mulut sedikit terangkat. "Semua yang kamu miliki sekarang hanya didasarkan pada kekuatan Taiksu yang kuat sebagai latar belakang. Itu artinya tidak banyak akal yang kamu miliki." Ratu terus menggunakan kata-kata kasar terhadapnya. Padahal dia berada di wilayah Taiksu, namun sepertinya tidak ada rasa takut padanya. "Itu benar, Ratu adalah inti dari Taiksu saya. Namun dengan tingkat kekuatan ketiga Anda, aku sebenarnya tidak takut sama sekali." Suan King tidak terlihat marah, tapi mungkin itu hanya kelihatannya saja. "Takut? Tapi apa gunanya rasa takut?" Ratu pun mengangkat alisnya. Tangan putih dengan lembut mengambil cangkir teh, lalu meminumnya. "Tentu saja jika Anda berhasil, Anda bisa pergi, dan aku tidak akan menghentikanmu." Cho En King tersenyum pahit. "Saya tidak akan pergi, Anda mengundang saya ke sini." Sang ratu mendengus dengan arogan. "Apa artinya ini? Kenapa kamu tidak pergi?" Cho En King merasa bingung. "Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi." Cho En King tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak dapat memahami ratu lagi. Seharusnya jika berada jauh ke dalam kamp musuh, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri, namun ratu tidak. Kemudian Suan King berinisiatif meminta izin, dan sepertinya tidak ingin menyakiti ratu, tetapi ratu tidak mau pergi. "Halaman ini milikku, aku mendapat banyak manfaat dari berbicara dengan ratu, maka aku tidak akan menyakitimu sama sekali." Cho En King memandang wanita di depannya yang sepertinya sedang melampiaskan amarahnya. Tampaknya semuanya bisa diselesaikan.
Namun dia tidak bisa menebak atau memperhitungkan apa yang dipikirkan ratu di depannya. Ratu lalu berkata, "Saya menunggu seseorang menjemputku dan aku akan pergi." Lalu mata Cio Anqing bergerak-gerak saat mendengar ini. "Apakah ada orang yang berani masuk ke interior taiksu saya? Kecuali jika Anda mengirimkan orang-orang kuat di tingkat kelima keabadian Tuhan. Kalau tidak ada yang berani datang ke sini, dan tidak ada yang bisa datang ke sini." Cio Anqing berkata dengan sangat percaya diri. Namun, dia berkata dengan lembut dan membuatkan teh untuk ratu lagi, lalu tuang ke dalam cangkirnya lagi. "Seti aku akan menunggu, dan orang itu pasti akan datang menjemputku," ratu berkata dengan tegas. "Siapa? Yang mulia?" Cio Anqing bertanya. "Tidak tahu," jawab ratu. Lalu itu pun berakhir dengan diamnya Suan King, karena sepertinya sangat mudah untuk meminta kepada Tuhan, tetapi sulit untuk mengusir sang ratu. Suan King tidak melakukan apapun pada ratu, tentu dia juga memiliki beberapa ketakutan di dalam hatinya. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ratu? Mungkin seperti efek kupu-kupu itu menghasilkan serangkaian sebab dan akibat, sehingga mengganggu seluruh rencana Taiksu. Saat ini, Suan King tidak berani bertindak gegabah, terutama pada sang ratu yang sangat penting bagi Shenxi. Segala sesuatu di dunia ini dapat dihitung olehnya. Tetapi sepertinya tidak demikian sekarang. Setelah Cio Anqing meninggalkan Lotang, tidak lama kemudian sesosok muncul di sini. "Nanfu," sebuah suara yang dalam membisikkan nama ratu. "Apakah itu kamu, orang tua yang membosankan?" Sang ratu pun sepertinya tidak terkejut saat melihat sosok di depannya. "Kenapa kamu masih sama? Tidak bisakah berbicara membuat orang merasa lebih baik?" Lalu angka ini datang perlahan, mengenakan jubah naga emas hitam mengenakan mahkota emas, selalu menunjukkan orangnya yang luar biasa. Orang yang datang tidak lain adalah Chu Qiantai. "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu saya tidak suka berbohong." Ratu mengangkat bahunya. "Kenapa kamu di sini? Apakah dia direncanakan oleh anakku? Namun nampaknya dia lebih pintar darimu. Tapi itu bukan perhitungan. Jika aku bilang aku datang menemuimu, apakah kamu percaya?" Ratu berkata sambil tersenyum. Ia lalu mengeluarkan cangkir teh baru, kemudian tangannya mengambil teko dan tuangkan satu cangkir penuh. Melihat cangkir teh yang terisi, mata Chu Qiantai sedikit bergerak, lalu ada ketakutan di matanya. "Kecantikan benar-benar sebuah bencana. Jika saya belum pernah melihat Anda di Shenxi saat itu, saya juga tidak akan berhenti di level kelima," dan dia bahkan kehilangan tahtanya. Chu Qiantai tersenyum pahit, lalu berjalan ke pavilion mengambil cangkir teh yang sudah diisi, dan dia meminum semuanya dalam sekali teguk seperti meminum anggur. "Kenapa kamu merasa yang kamu minum bukan teh?" ucap ratu. Chu Qiantai menjawab, "Apakah itu racun? Namun tenang, apa yang saya minum selalu racun. Apakah Anda secara pribadi memberikan racunnya?" "Bukan." Chu Qiantai memandang ratu dengan tatapan yang tidak sederhana. Itu telah difikirkan dalam angan-angan, namun ratu justru sebaliknya, ada lelucon di matanya yang indah. "Apakah aku nampak seperti itu? Anda peduli dengan semua makhluk, tetapi saya malah meracunimu, bukankah itu konyol?" Ratu tersenyum lembut. "Sesuatu jika semakin sedikit yang bisa Anda dapatkan, maka semakin berharga jadinya. Mengapa tidak menikmati perasaan ini?" Chu Qiantai tersenyum lega. Dia tampaknya memiliki perasaan yang berbeda terhadap ratu, tapi sampai hari ini ada perasaan yang telah ia lepaskan. "Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari sini." Chu Qiantai pun mengira Cio Anqing lah yang menangkap ratu di sini dan dipenjarakan di sini. Ratu menjawab, "Saya tidak akan pergi." "Mengapa?" Lalu Chu Qiantai pergi dengan ekspresi tak terduga. Sang ratu menikmati perasaan di sini dengan nyaman. "Jangan memikirkan apapun, saya sangat nyaman di sini. Orang-orang itu pasti khawatir, maka akan datang dan selamatkan aku bagaimanapun caranya." Ratu berpikir, sudut mulut sedikit terangkat, dan sepertinya pikirannya sudah dipenuhi dengan gambaran. "Saya pikir ratu juga akan baik-baik saja, dan belum terlambat untuk menunggu sampai kekuatan klon dewa asliku menjadi lebih baik." Kemudian di dalam kehampaan Dongyun, Xiaoyan sendiri berubah menjadi Chang Hong dan langsung ke tempat klon dewa aslinya berada.
Adapun penampilan cemas Xiaoyan dalam imajinasi ratu, namun kenyataannya sepertinya Xiaoyan tidak punya masalah sama sekali. Saat ini, Xiaoyan pun sudah melihat klon dewa asli yang menyeret 2 bintang limbah besar. Ia menyeret bintang sampah besar itu perlahan ke depan dalam kehampaan. Dan mari kita lihat apakah King Xuan Tianmu dan ini dapat memenuhi harapan.